Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Niko. Malam Pak Niko. Malam Pak. Terima kasih malam ini kita bisa kembali bertemu untuk sama-sama kita mempersiapkan diri untuk yang menjadi PPK dan juga terkait dengan persiapan-persiapan lainnya. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu yang nanti belum mendapat giliran untuk bisa dimatikan audio supaya tidak mengganggu yang lain. Kok nggak ada? Mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rendro dan juga teman-teman yang lain terkait dengan PK dan juga yang SMK. Nah, sebelum memulai pertemuan pada malam hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, terima kasih malam hari ini kita semua umat di Pamulang ini boleh berkumpul melalui Zoom ini untuk sama-sama belajar dan juga berbagi pengalaman untuk mempersiapkan diri di dalam pelayanan bagi bersama di paroki. Biarlah di dalam pertemuan malam hari ini, semoga kami semua dapat mendengarkan dengan baik dan juga semoga saluran komunikasi yang kami gunakan juga membantu mendukung kelancaran pertemuan pada malam hari ini. Bapa, berkatilah dan sertailah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita kembali akan mendengarkan informasi. Nanti juga kalau ada pertanyaan silahkan dari Bapak Ibu sekalian. Kita bisa sama-sama berbagi pengalaman dan juga mungkin nanti ada masukan dan usulan lainnya. Untuk memulai pertemuan hari ini, monggo Pak Rendro. Baik, terima kasih Pak Niko. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Pada malam hari ini Keuskupan Agung Jakarta tentu ada sesuatu yang baru untuk kita, bagaimana Keuskupan Agung Jakarta bermurah hati kepada umatnya, membuka kesempatan para keluarga untuk saling melayani, menjadi pelayan komuni, pelayan pembawa komuni untuk keluarga masing-masing. Tentu saja ini sangat menggembirakan untuk kita semua sebagai awam yang sungguh rindu akan sakramen Maha Kudus, dan Keuskupan Agung Jakarta bermurah hati untuk memberikan kesempatan bagi keluarga-keluarga untuk saling melayani. Paling tidak keluarga yang masih dalam kategori dikatakan bisa masuk dalam bela rasa. Mungkin Pak Niko bisa ditampilkan. Saya akan refresh ya. Ini hanya refresh beberapa minggu yang lalu sudah kita mulai, tapi tetap kita ulang-ulang supaya, karena mungkin ada beberapa PPK yang mungkin belum begitu paham apa itu PPK, apa itu SMK dan sebagainya. Maka ini saya refresh kembali. Mohon maaf kalau ini mengulang karena memang banyak yang baru dan kami berkomitmen untuk selalu memberikan penjelasan-penjelasan. Persiapan pelayan pembawa komuni, pelayan pembawa komuni itu disebutnya PPK. Jadi kalau ada PPK dalam hal ini adalah pelayan pembawa komuni dalam menyambut sakramen Maha Kudus atau SMK. Ya, nanti singkatannya adalah SMK. Jadi biasanya kalau orang mengambil PPK untuk mengambil SMK. Persiapan Bapak Ibu untuk sudah tentu saja Bapak Ibu mendaftarkan diri di Bela Rasa, nanti juga akan di-refresh oleh Pak
Rustam, bagaimana cara mendaftar dan sebagainya untuk minggu-minggu selanjutnya. Tapi persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu di rumah sudah menyiapkan meja. Silakan meja kecil boleh, meja besar boleh, meja untuk altar. Ya, karena Bapak Ibu juga akan mengikuti misa secara online. Taplak putih, taplak untuk mentaplakin meja, karena itu kita pakai nanti sebagai altar kita, maka sarananya kita taplakkan pakai taplak putih. Kenapa putih? Ya karena putih itu lambang kesucian. Maka baiklah kita memakai taplak putih. Syukur-syukur yang bersih, yang sudah dicuci, ya seminggu sekali kita cuci, kita jaga kebersihannya, kita jaga kesuciannya. Taplak putih juga di atasnya nanti ada salib. Silakan Bapak Ibu, biasanya keluarga Katolik punya salib. Salib yang ada korpusnya, yang ada patung Yesusnya. Korpus itu Yesus. Ya, jangan salib yang hanya kayunya saja tanpa patung Yesus. Kita siapkan juga lilin. Lilin boleh 1, boleh 2. Di rumah kalau bisa menyiapkan 2 lebih baik di kiri kanan salib. Tapi kalau ternyata hanya punya 1 ya tidak apa-apa. Ya, tapi usahakan kalau bisa punya 2. Lilin menyala, tanda ada sinar terang, terang Kristus, ya, melambangkan terang Kristus dari lilin itu. Di atas, di tengah-tengah nanti kita gelar kain putih yang agak ukurannya agak besar, kita sebut korporal. Korporal itu alas untuk mentahtakan korpus. Korpus itu sakramen Maha Kudus, ya. Korporal untuk mentahtakan sakramen Maha Kudus. Maka sakramen Maha Kudus nanti setelah PPK mengambil dari gereja, mengambil SMK, sampai di rumah ditahtakan di situ, di atas korporal itu. Dan Bapak Ibu juga menyiapkan seperangkat piksis. Piksis itu tempat untuk membawa sakramen Maha Kudus. Kalau biasanya piksis yang biasa dipakai oleh para romo, para prodiakon itu dari Kuningan, ya, dari Kuningan. Tapi karena ini sifatnya menyeluruh seluruh Keuskupan Agung Jakarta dan dimulai juga baru minggu kemarin, sehingga untuk mencari piksis Kuningan akan kesulitan dan lagi menjadi mahal. Maka Keuskupan Agung Jakarta memberikan toleransi dengan plastik yang dari mika atau dari plastik yang untuk tempat rosario atau sejenis, ya. Sekarang sudah beredar banyak, juga mendapatkannya lebih mudah piksis itu, dan juga mohon dibuatkan kantong. Kantong terserah, dari kain boleh, dari plastik boleh, yang bisa. Yang penting kantong itu bisa dikalungkan di leher. Kenapa? Piksis harus dikalungkan di leher karena jangan nanti setelah membawa SMK, piksis jangan dibawa di kantong saku baju atau di kantong saku celana atau di dalam tas yang tasnya penuh dengan macam-macam, sehingga akan terjadi saklerigi di situ nanti. Ya, maka piksis sebaiknya dibuatkan kantong. Ya, nanti ada beberapa contoh kantong yang bisa dilihat nanti dari Romo Yus juga akan menerangkan itu dan bagaimana caranya membawa. Bapak Ibu yang menjadi keluarga yang sudah mendaftarkan untuk mengambil piksis diharapkan untuk ikut misa online secara penuh. Yang maksudnya secara penuh yaitu misa online di rumah tadi yang menghadap altar, ya, itu dari mulai pembukaan yaitu lektor menyampaikan salam dan beberapa himbauan sampai berkat penutup dari Romo yang memimpin misa, ya, itu secara penuh. Jangan ditinggal-tinggal, walaupun di rumah juga jangan main HP, ya, karena kalau meninggalkan misa dan diganggu oleh main HP dan sebagainya, walaupun di rumah tidak ada yang mengontrol, tidak ada tata laksana,
tapi Bapak Ibu menjadi mengabaikan, menomorduakan sakramen Maha Kudus itu sendiri, mengabaikan Ekaristi itu sendiri, menjadi nomor 2, ya, dinomorduakan. Sedangkan Ekaristi adalah sesuatu yang perlu kita hormati, dan ini menjadi pemenuhan kita, keindahan kita sebagai umat Katolik, ya, secara penuh. Kita lanjut. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan Pak Niku. Screen-nya Pak. Ya, sebentar Pak. Ya. Setelah nanti Bapak Ibu ikut secara penuh dan kita mendapat PPK akan menuju ke gereja mengambil SMK. PPK yaitu pelayan pembawa komuni yang ditunjuk oleh anggota keluarga tadi untuk mengambil SMK di gereja. Yang fiksisnya sudah dikirim ke gereja. Tadi sudah saya tunggu, memang ada beberapa yang belum datang, ya, tapi sebagian besar sudah dikirim ke gereja. Sebelum mengambil fiksis di gereja, ini ada doa untuk PPK supaya selamat dalam perjalanan, supaya tidak ada hambatan apa-apa, supaya tidak terjadi gangguan dan sebagainya. Doa PPK sebelum mengambil SMK, ya. Ini doanya nanti bisa didoakan, ya, supaya perjalanan dari rumah sampai gereja dan dari gereja sampai rumah bisa tidak ada gangguan. Lanjut Pak Niku, monggo. Ya, saat di gereja, PPK tentu akan mengikuti protokol kesehatan. Memakai masker dari rumah itu sudah pasti, sudah harus. Jadi kalau tidak lupa, tidak membawa masker, ya diharapkan untuk mengambil masker. Entah beli, entah apa, yang penting bawa masker. Ya, sudah dari rumah. Dan dicek suhu badannya, dicek kesehatannya. Paling tidak dari suhu badan itu, kalau suhu badannya 36 atau 37, itu kita anggap suhu badannya baik, sehat. Kalau di atas itu, misalkan di atas 37,5 atau apa, atau 38, tentu saja akan kami anjurkan untuk pulang ke rumah, tidak memasuki area gereja. Cek QR code undangan. Jadi nanti undangannya di bawah yang ada di HP. Mohon jangan lupa ketinggalan, jangan ketinggalan di HP, karena itu akan dicek siapa PPK-nya, berapa SMK-nya. Ya, setelah dicek, alurnya Bapak Ibu akan dipersilahkan untuk cuci tangan. Ya, Bapak Ibu akan dialurkan tempat-tempat cuci tangan sudah disiapkan banyak di gereja. Dan setelah itu mengikuti arahan petugas memasuki gedung karya pastoral. Nanti ada alurnya. Sementara ini dijadikan 12 wilayah di gedung karya pastoral lantai 2. Seperti pada saat Bapak Ibu ikut misa online, ya, jalannya sama, nanti masuknya juga sama, nanti ada beberapa petugas yang akan mengarahkan. Tetap menjaga keheningan, karena nanti Bapak Ibu pulang membawa SMK, itu jaga keheningan, ya, tidak usah mampir-mampir ke mana-mana, langsung pergi ke rumah. Cukup kalau ketemu dengan orang yang dikenal mengangguk dan senyum. Ya, itu maksudnya ya jangan bicara banyak panjang lebar dengan orang-orang yang tidak perlu. Pulang setelah mengambil SMK dikalungkan di leher dan pulang dengan tertib. Ya, kenapa dikalungkan di leher? Supaya SMK terjaga di dada kita dengan baik. Kalau naik motor boleh ditutup dengan jaket. Kalau naik mobil ya dibiarkan untuk menggelantung di dada kita, ya. Itu SMK-nya. Bapak Ibu, setelah SMK, PPK sampai di rumah, SMK ditahtakan di altar di atas korporal tadi, ya. Dan PPK untuk membersihkan diri karena dari luar supaya tidak terjadi
apa yang menempel, ya kami tidak tahu karena ada perjalanan yang mungkin bisa setengah jam dan sebagainya. Mohon membersihkan diri, silahkan membersihkan diri, kalau perlu juga ganti baju. Dan keluarga menunggu dengan hening dan berdoa bersama. Silakan Pak Niku. Doa bersama, nah ini doanya, ada 2 doa yang sudah dipersiapkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Doa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Dan yang satu, doa kerinduan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Ya, doa ini didoakan bersama-sama dalam saat menunggu PPK membersihkan diri, atau setelah PPK membersihkan diri, duduk bersama juga kita doakan bersama juga boleh. Setelah ini doa di hadapan Sakramen Maha Kudus secara bersama-sama. Nanti ada fotokopinya, kalau masih ada, kemarin kita fotokopi cukup banyak, 150 lembar, besok kalau masih ada kami siapkan juga. Ada ibadat singkat, silakan siapa yang akan memimpin, bisa PPK-nya atau bisa keluarga yang dituakan untuk memimpin doa Bapa Kami. Setelah itu doa Anak Domba Allah. Ya, itu saja. Karena Bapak Ibu sudah ikut misa, sehingga doa ini saja yang nanti didaraskan secara bersama-sama. Setelah itu PPK akan membagikan komuni kepada keluarga. Ya, sebelum membagikan komuni kepada keluarga, PPK untuk bisa mengambil dulu Sakramen Maha Kudus untuk disantap. Setelah disantap baru bagikanlah pada keluarga. Ya, tetap ikutin tata cara membagi dengan mendaraskan doa tubuh Kristus, dan yang menerima menjawab amin. Kenapa amin? Karena Bapak Ibu percaya bahwa Sakramen Maha Kudus itu, roti yang tipis itu betul-betul tubuh Kristus, ya. Betul. Setelah itu Bapak Ibu ada doa setelah menerima Sakramen Maha Kudus secara bergiliran, nanti doa bersama-sama yaitu doa jiwa Kristus. Bapak Ibu bisa ambil di puji syukur nomor 212, dan doa sesudah komuni 211, ya, itu didoakan saja, atau doa-doa pribadi, ya, doa-doa pribadi silahkan untuk didoakan. Ya, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah alur yang sebelum kemarin kami buat, tapi nanti rencananya hampir sama, memang nanti ada beberapa perubahan, ya, setelah terjadi itu nanti ada beberapa perubahan. Yang kuning itu mobil, ya, mobil tetap nanti parkir di dekat GKP, bisa lewatnya belakang, nanti juga terserah kalau dirasa bisa lewat pos security juga lewat. Nanti yang ngatur adalah teman-teman dari security. Atau kalau yang motor yang coklat, yang warna coklat, itu parkir di tempat biasa di bawah gereja parkiran. Nanti cek suhu, di situ ada teman-teman dari Bela Rasa dan dari kesehatan akan cek suhu, cek undangan. Dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk cuci tangan, dan nanti akan diarahkan masuk ke GKP lantai 2. Begitu juga yang kuning ini, yang mobil juga nanti di bawah lobi, di depan lobi GKP juga ada tempat untuk cek suhu dan cek undangan. Bapak Ibu juga setelah itu dipersilahkan untuk cuci tangan dan berjalan untuk masuk ke GKP lantai 2 melalui pintu kaca. Nanti arah keluarnya sama. Arah keluarnya nanti dari GKP, kalau yang mobil itu langsung lewat lobi, tapi nanti ada perubahan yang untuk motor supaya tidak terlalu jauh, nanti ada pintu darurat. Akan dipersiapkan lewat pintu darurat, jadi di dekat dengan GKP ini, nanti di situ ada. Tapi tetap ikutin arahan petugas, karena kalau hujan nanti juga akan
alurnya akan berbeda. Ya, nanti alurnya di sekitar itu akan dipersiapkan betul oleh teman-teman sarana prasarana. Ini penting ya Bapak Ibu. Apa itu sakrilegi? Ya, penggunaan dalam sakrilegi adalah dosa yang disebabkan karena pencemaran atau penodaan atau penghinaan atau pelecehan terhadap hal sakral, yaitu sakramen Maha Kudus. Ya, kalau Bapak Ibu sengaja dengan sengaja Bapak Ibu misalkan dengan sengaja menjatuhkan sakramen Maha Kudus, nah itu namanya Bapak Ibu kena sakrilegi. Atau Bapak Ibu dalam perjalanan sengaja mampir-mampir di warung atau mampir di tempat-tempat yang ya tidak seharusnya, Bapak Ibu kena sakrilegi atau dosa sakrilegi. Tapi kalau hal-hal yang tidak disengaja, misalkan Bapak Ibu kecelakaan, tidak disengaja dan sebagainya, dan bisa menyelamatkan sakramen Maha Kudus, ya karena tidak ada unsur kesengajaan, karena memang itu sesuatu di luar kehendak kita, Bapak Ibu tidak kena sakrilegi. Artinya sakrilegi adalah dosa yang Bapak Ibu sengaja untuk mencemarkan atau penodaan atau pelecehan. Ya, itu sangat penting Bapak Ibu. Mohon dipahami sehingga membawa nanti sakramen Maha Kudus, betul-betul saya ingatkan, jangan dikantongin di caku celana atau di kantong baju. Ya Bapak Ibu ya. Mohon dikalungkan di leher. Bila yang belum ada tempat untuk mengalungkan di leher, mulai malam ini masih bisa membuat. Bisa dari nemtek, bisa dari kain disum, dijahit sendiri, diberi tali sehingga bisa dipakai untuk dikalungkan. Ya, semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu lebih di-refresh kembali, lebih diingatkan kembali. Ini ada beberapa video yang sangat menarik yang Bapak Ibu nanti bisa lihat, yang satu dari Romo Yus, yang satu dari Kuskupan. Silakan Pak Niku. Ya, terima kasih Pak Rendro. Saya punya videonya nggak bisa Pak Rendro, nggak tahu kalau nanti Pak Rustam mungkin bisa disiapkan Pak. Ini saya sudah coba tapi nggak bisa. Tapi sebelumnya Romo, apakah ada yang akan disampaikan dulu Romo sebelum ke Pak Rustam, mungkin ada update? Terus saja dulu Pak Niko, nanti kalau ada pertanyaan baru. Ya, baik Romo. Pak Rustam? Ya, Pak Juni. Sebentar Pak Niko, saya Oh, ya. lagi nyari filenya. Dilanjut dulu Pak, yang lain tuh. Ada ini ya, coba ya. Oh, sebentar. Silakan dilanjut dulu Pak Niko. Iya, Bapak Ibu sambil menunggu, ini sudah ada yang menanyakan apakah PPK itu bisa diberikan jatah offline dan langsung diberikan SMK. Karena pengalaman minggu lalu SMK baru bisa diterima di keluarga setelah misa online kurang lebih 2 jam. Terima kasih. Ya Pak Dedi ya ini ya. Memang untuk saat ini kebijakannya adalah kita membagi menjadi 2. Kalau wilayah atau lingkungan Bapak Ibu memang pada minggu itu mendapat giliran untuk bisa misa offline, memang PPK-nya juga PPK offline. Nanti akan dibagikan SMK-nya itu pada saat Bapak Ibu menerima komuni, fiksisnya dibawa, kemudian berapa SMK yang diminta. Tapi kalau memang saat itu bukan jatah dari lingkungan di wilayah Bapak Ibu yang ikut misa offline, memang kita menggunakan cara seperti ini. Jadi memang digunakan PPK yang online. Tentu memang ada konsekuensi, apalagi kalau jaraknya jauh itu memang lebih lama lagi ya. Kalau Ana 1 dari Pamulang Pondok Indah memang ini karena ada perbaikan jembatan memang memakan waktu yang agak lama. Tapi itu memang kebijakan kita saat ini.
Tapi terima kasih untuk masukannya. Nanti kita apakah memungkinkan ditarikan seperti apa gitu. Tapi untuk saat ini memang kebijakannya yang offline adalah sesuai dengan jatah yang pada saat minggu itu mengikuti misa offline. Kemudian yang berikutnya, kalau Pak Rustam sudah ada belum Pak? Kalau belum saya email ke Bapak Ibu. Kalau ada yang ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mau lewat chatting room juga silahkan. Kemudian ini ada informasi dari Pak Rustam, karena besok itu ada 3 umat dari wilayah 3 yang cancel. Kalau Bapak Ibu sekarang mau coba masuk di Bela Rasa dan mungkin masih ada kuotanya, itu masih bisa malam ini. Tapi ini sifatnya adalah siapa yang dulu masuk, dia yang akan memperoleh jatahnya, karena yang cancel dari wilayah 3. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Rina, bagaimana kebijakan paroki terhadap warga lingkungan usia lanjut yang dalam keluarganya tidak memungkinkan ada PPK, apakah dimungkinkan mendapat SMK? Nah, hari ini tadi kami sudah menyampaikan informasi ke para ketua lingkungan untuk mendata umat di lingkungan Bapak Ibu sekalian yang di dalam KK biduknya tidak ada yang berusia 18-59 tahun sehingga tidak bisa menjadi PPK. Untuk tahap awal, data ini akan kami gunakan untuk nanti bisa dijadwalkan untuk menghantar SMK ke umat yang memang tidak bisa menjadi PPK karena memang tidak ada yang usianya 18-59. Ada beberapa lingkungan yang sudah menyampaikan informasi ke kami di tim gugus kendali paroki. Nanti segera kita akan tindak lanjuti untuk supaya umat yang memang untuk saat ini belum bisa menerima SMK baik offline maupun online di rumah, itu nanti bisa kita juga layani. Kemudian apakah pada saat pengambilan SMK bisa 2 orang PPK dengan berboncengan motor? Bisa Pak, tadi seperti Pak Rendro sampaikan, dan ini kalau ada videonya nanti akan disampaikan, bisa menggunakan motor, tetapi tadi betul-betul harus ada persiapan secara rohani juga, karena kita membawa sakramen Maha Kudus, maka diusahakan juga kita bisa ya dalam situasi seperti ini, kadang-kadang ada kejadian-kejadian di jalan, itu juga kita harus bisa mencoba untuk ya menahan emosi dan segala macam. Tapi memang moda transportasinya bisa juga kalau memang ada motor itu lebih baik, kalau tidak juga sebetulnya dengan angkutan umum atau jalan kaki juga bisa. Jadi tetap dimungkinkan, hanya nanti untuk membawanya tetap harus dikalungkan dan kita dalam kondisi yang hening juga dan langsung kembali ke rumah. Itu kira-kira. Mungkin Romo ada yang mau ditambahkan, Romo? Cukup Pak. Ya, baik. Kecuali kalau masih pada bingung. Ya. Ya Bapak Ibu, memang kita juga sama-sama sedang belajar. Minggu lalu juga ada masukan juga dari umat, karena salah satu contohnya adalah penamaan di Bela Rasa itu minggu lalu kan misa online. Kemudian untuk minggu ini kita sudah rubah menjadi PPK misa online. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu nanti kalau mendaftar di PPK, jadi kalau misalnya kita ikut yang online, itu harus ada 2 yang kita daftarkan. Pertama adalah di menu PPK online, dan yang kedua di SMK online. Pada saat mendaftar di menu PPK online, diisinya 1 saja, misalnya di keluarga Bapak Ibu ada 4 orang. Nah, nanti waktu masuk ke yang menunya PPK online, yang dicontreng itu 1 aja, yang dicentang 1 aja. Tetapi pada saat masuk ke SMK online, itu diisi sesuai dengan SMK yang di. Jadi kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, di kolom PPK di menu PPK online 1, di kolom menu SMK online itu dicentang 4-4-nya. Artinya adalah 1 PPK dengan permohonan 4 SMK.
Kemudian juga tadi ada yang menanyakan, sebetulnya di dalam keluarga itu SMK-nya itu yang diminta 3, tetapi karena satu bapaknya itu sudah lebih dari 59 tahun, ternyata tidak diterima. Kemungkinan itu adalah waktu masuk ke menu PPK online, karena PPK online-nya memang dibatasi umur 18 sampai 59. Tetapi kalau yang di SMK online itu tidak batasnya adalah umur 9 sampai 100 tahun, sehingga masih tetap bisa dimintakan SMK-nya. Kemudian ini ada dari Pak Bondan ya, putrinya mendapat tugas sebagai pemazmur di acara Natal anak-anak. Apakah orang tua yang mengantar boleh ikut misa atau hanya ngedrop saja? Apakah harus mendaftar di Mela Rasa juga atau bagaimana? Kemudian yang ini mungkin nanti Pak Rendro bisa jawab untuk yang misa anak-anak, tapi setahu saya misa anak-anak untuk misa Natal tanggal 26 nanti itu adalah misa online. Kemudian kalau misa online berarti kan yang mendaftar adalah kalau Bapak Ibu ingin menjadi PPK online untuk meminta SMK. Nanti Pak Rendro mungkin bisa bantu jawab pertanyaannya Pak Bondan ini. Kemudian selamat malam dari Ibu Elena, apakah bisa kalau sambil menunggu PPK datang sampai rumah, anggota keluarga lain bisa melakukan aktivitas lain, misalnya masak atau makan siang? Ya, ini mungkin nanti Romo bisa memberikan arahan untuk pertanyaan yang ini. Pak Rendro bisa dibantu yang Pak Bondan mengenai misa Natal anak tadi, Pak Rendro. Baik, terima kasih Pak Niko, Romo, Pak Bondan. Terima kasih Pak Bondan, putrinya jadi pemazmur, sungguh luar biasa ya dari misa anak. Memang dalam misa anak itu kita online, jadi tidak ada umat, hanya petugas dan beberapa nanti petugas liturgi, biasanya juga dari anak-anak yang usianya sudah bir, yang sudah usia remaja, jadi bukan anak-anak sekali, dan juga tentu saja ini menjadi kesibukan juga untuk keluarga. Tapi karena ini adalah online dan tidak ada umat, kami ya harapan kami kalau anak ini bisa ditinggal atau di drop, mohon di drop saja nanti, atau nanti bagaimana, kami juga belum bisa dengan panitia Natal lebih detailnya. Untuk selanjutnya nanti kami akan diskusi juga dengan frater, mungkin nanti ada arahan, nanti Pak Bondan akan kami hubungi lagi, mudah-mudahan ada solusi ya untuk hal ini. Kami belum bisa menjawab sekarang karena ini nanti kan tugas panitia Natal dan arahannya dari frater Yogi. Tentu saja kami akan diskusi dengan beliau bagaimana sebaiknya. Tapi harapan saya, kami juga berterima kasih sebetulnya kepada keluarga Pak Bondan yang anaknya bisa menjadi pemazmur nanti. Semoga misa, ya kita sebutnya misa anak, walaupun petugasnya juga masih anak-anak tapi sudah usia remaja, bisa menjadikan semangat untuk anak-anak kita di paroki yang bisa tidak semua ada misa anak. Ya, mudah-mudahan ini sangat baik. Terima kasih. Nanti Pak Bondan kami info selanjutnya ya. Semoga nanti ada solusi seperti apa dari frater dan panitia Natal. Tentu saja juga dengan Pak Rustam yang di Bela Rasa. Itu saja Pak Bondan. Semoga nanti ada tindak lanjut. Terima kasih Pak Niko. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rendro. Romo bisa dibantu yang pertanyaan mengenai sambil menunggu PPK datang, apakah bisa mengabang aktivitas yang lain? Ya, Bapak Ibu, Romo jawab 2 ya. Yang pertama tadi mengenai Pak Bondan. Ya sebenarnya ada kemungkinan walaupun itu offline, itu kan sebenarnya misa biasanya masih ada peluang misa hari biasa. Misa harian lah termasuk ya. Jadi masih ada kuota 30 orang sebenarnya. Jadi kalau ada keperluan anaknya bertugas, perlu ditemani,
ya sebenarnya kita nggak kaku-kaku amat. Jadi nanti silakan Pak Rustam mungkin bisa menyiapkan itu ya, entry-nya apa itu bisa didaftarkan di Bela Rasa juga bisa itu. Kita atur sedemikian. Jadi untuk kepentingan tertentu ya pasti kita bisa masih sangat terbuka untuk itu. Nggak kaku-kaku amat lah. Yang penting podo sehat dulu kan. Karena intinya kan sebenarnya untuk menjaga semua supaya sehat gitu aja. Semua selamat gitu. Nah itu. Lalu yang ini, yang misa online sambil menunggu PPK, ya kita juga nggak usah terlalu naif juga gitu ya. Kalau Romo kriteria sederhana, yang penting ora dosa wae, ora gawe dosa ngono ngenteni apa tuh namanya sakramen Maha Kudus itu. Nah, nek gawe dosa ya ora oleh gitu. Tapi kalau bekerja baik apa namanya menyiapkan apa dengan niat yang sangat baik sambil menunggu ya enggak apa-apa. Jangan juga jadi naif misalnya poso gitu. Padahal duit sakit mah gitu. Jadi ramangan ngantek nunggu SMK-nya pulang malah jadi loro gitu kan. Nah, itu enggak bijaksana seperti itu. Jadi menjadi bijaksana lah gitu. Kalau Romo itu tadi katanya, ojo gawe dosa, ojo neko-neko sing olo gitu. Kalau baik ya enggak apa-apa sambil nunggu gitu. Itu aja sih Romo sederhana nganunya. Supaya nanti sinkron tentang sakrologi dan lain sebagainya itu ya. Kalau enggak nanti gimana itu. Ya. Itu aja, semoga bisa dipahami Bapak Ibu, sederhana aja gitu. Ya. Terima kasih Pak Niko. Iya, terima kasih. Berikutnya Pak Rustam nanti atau dan Pak Rendra bisa jawab pertanyaan mengenai saya beda kakak dengan ibu saya. Dan kemarin pada saat pengambilan Pixis agak kesulitan karena tidak mendapat scan barcode. Daftar manual lingkungan pada saat pengambilan Pixis dipertanyakan barcode-nya. Kemudian yang berikutnya apabila saat mendaftar PPK di Bela Rasa yang dimasukkan nama istri tapi ternyata pada hari H tidak bisa mengambil tapi digantikan dengan suami, apakah bisa atau harus sesuai dengan nama yang terdaftar sebagai PPK. Kemudian satu masih terkait apakah bisa apabila kita sudah daftar misa online dan ternyata masih ada sisa kuota offline, apakah bisa pindah offline? Monggo Pak Rustam atau Pak Rendro bisa bantu jawab. Pak Rendra, udah. Terima kasih Pak Niko. Ya, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih karena untuk kita semua, karena di Bela Rasa itu sudah tercatat 1060 akun yang sudah mendaftar. Ya, mudah-mudahan semakin banyak sehingga semua umat bisa terlayani. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang tadi, memang untuk saat ini itu program dari KAJ bahwa yang di Bela Rasa yang bisa mendaftarkan untuk mengambil SMK itu cuma bisa dalam satu kartu keluarga secara sistem ya. Jadi kalau seandainya beda kartu keluarga tapi dalam satu rumah itu bisa diinfokan ke kami sehingga kami bisa mendaftarkan secara manual. Yang penting, yang paling penting ini Bu, Ibu Bapak harus mengerti bahwa kalau dalam satu rumah beda kakak itu kita tahu adalah yang ngambil SMK itu adalah anggota keluarga yang serumah, sehingga kita tahu kondisi kesehatannya dia, ya. Makanya kenapa ini kita berikan. Karena menganggap bahwa satu rumah tahu kondisi keluarga kesehatannya sehingga kami berikan untuk itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana keluarga di paroki di gereja itu tidak terpapar oleh kondisi yang misalkan orang
yang kita tidak tahu kondisinya datang ke rumah kita untuk membawakan sesuatu gitu, sehingga yang dikhawatirkan nanti bisa terpapar gitu, terpapar COVID. Nah ini yang perlu dipahami, yang paling penting itu. Karena kenapa ini semua diadakan seperti ini, karena menjaga bahwa kita selalu sehat gitu. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya dalam satu rumah. Lalu bagaimana kalau dalam tidak satu rumah? Nah ini masih belum kita ini kan, kemarin juga kita bicarakan di tim gugus kendali sama DPH sama Romo, bahwa karena kondisi tidak satu rumah berarti kan kita tidak tahu kondisi keluarga, walaupun itu keluarga, ya, walaupun itu keluarga, kita tidak tahu kondisi keluarga yang datang apakah itu membawa virus apa tidak itu. Nah sehingga untuk sementara ini belum diputuskan untuk itu, karena khawatir nanti kalau seandainya ada yang terpapar dengan kondisi ini, itu kita akan disalahkan gitu ya. Jadi sudah melanggar aturan bahwa di luar dari itu. Nah itu yang kita harus jaga, kita taat juga dengan aturan yang diberikan oleh KJ. Nah nantinya kalau seandainya nanti ke depannya memang kita yakin atau bahwa ini nanti itu akan dibicarakan oleh akan diputuskan oleh tim gugus kendali. Untuk sementara itu ya, jadi untuk satu rumah saja itu. Karena ini akan berkembang terus ya. Jadi program di Bela Rasa juga itu berkembang terus. Ya, jadi tidak selalu ini karena nanti sebentar lagi juga akan ada keluar Bela Rasa yang poin 2.0. Ya, itu akan lebih mudah lagi untuk mendaftar. Lalu untuk yang mengambil Piksis ya, mendaftar. Itu mungkin Pak Rendra bisa ini Pak. Mic-nya belum di ini. Pak Rendra mic-nya belum dibuka. Oh iya, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan misalkan yang didaftarkan istri, terus karena kondisi sakit atau apa, terus diganti oleh suami karena kondisinya seperti itu. Yang jelas itu dalam satu keluarga dan suami juga didaftarkan untuk menerima SMK dan suami juga masuk dalam kriteria umur 18 sampai 59 misalkan, ya kami persilahkan saja karena sudah mendaftar dan bisnisnya sudah diserahkan ke gereja, maka silahkan untuk nanti diambil dan dibawa. Nanti pada saat di scan undangannya nanti bicara saja pada petugas dan sudah dilaporkan bahwa kondisinya seperti itu. Ya, jadi dilaporkan dulu sehingga nanti dengan petugas yang scan tidak terjadi perdebatan yang tidak perlu. Ya, mohon diinfokan ke Pak Rustam atau diinfokan ke Bu Nona atau Pak Niko atau saya sehingga info itu jelas. Kalau tidak diinfokan, tiba-tiba datang dengan mengganti, nanti di petugas scan yang tidak tahu akan terjadi perdebatan yang tidak perlu. Mau mengambil SMK, tapi nanti malah hatinya mengkel atau gerundel dan sebagainya, malah tidak baik. Infokan dulu saja kondisinya seperti apa, sehingga kami bisa memutuskan dengan baik. Ya. Kalau ada info yang jelas dan semuanya jelas, sehingga nanti bisa Bapak Ibu bisa dilayani dengan baik. Itu saja sih kalau menurut saya. Karena memang kondisi orang sakit kan tidak tahu, ya tiba-tiba malam demam dan sebagainya. Itu diinfokan saja ke kami, sehingga kami bisa nanti dengan beberapa orang bisa memutuskan silahkan diambil atau bagaimana dan sebagainya. Itu ya jawaban saya. Semoga, karena nanti teman-teman yang di Bela Rasa, teman-teman yang di kesehatan, semuanya kan tidak terinfo kalau Bapak Ibu tidak memberikan info. Kalau diinfokan ke kami bisa bicara dengan teman-teman yang jaga, sehingga nanti Pak Rustam atau saya atau Pak Niko atau Bu Nona bisa memberikan penjelasan.
Itu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rendro. Kemudian ada pertanyaan, apakah bisa apabila kita sudah mendaftar di misa online dan ternyata masih ada sisa kuota offline, apakah bisa pindah ke offline? Kalau dalam pengertiannya mendaftar di misa online sebagai PPK dan bisa pindah ke offline, bisa Pak. Tapi nanti untuk fiksisnya kalau sudah terlanjur diberikan bisa diambil setelah misa itu selesai. Kemudian ini pertanyaan berikutnya untuk Romo, apabila ada kerabat yang ikut juga misa online di rumah tapi tidak masuk dalam KK keluarga dan SMK yang diminta sesuai dengan jumlah anggota KK, apakah PPK boleh membelah SMK? Monggo Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama itu kebijakan dari KAJ jelas bahwa semua yang dilayani untuk PPK dan SMK itu semua yang terdaftar di KAJ. Nah, kalau dibilang ada kerabat ikut misa, maaf ini pertanyaan Romo, itu kerabat dalam arti bertamu atau memang sudah lama tinggal di rumah itu gitu. Ini kan berbeda. Kalau tamu ya namu aja, jadi jangan ikut-ikut itu gitu. Apalagi terus inisiatif membelah hostinya dibagi, itu bukan roti biasa itu, kan gitu. Jadi harus sesuai dengan apa namanya yang dipersiapkan. Jadi mesti mentaati itu, diberitahu apa namanya saudaranya itu, ya kan, supaya apa? Karena memang itu aturan dari KAJ gitu. Itu yang Romo mau tegaskan sekali lagi. Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan yang dipersiapkan. Jadi jangan aneh-aneh itu. Itu Pak Niko. Ya Romo. Baik, berikutnya mungkin Pak Rendro ini sekaligus dua Pak. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh PPK saat tiba di rumah? Kemudian yang kedua, jika fiksisnya belum diserahkan, bagaimana? Apakah bisa on the spot, besoknya langsung dikasih? Baik, untuk persiapan apa? Tadi yang di awal, setelah tiba di rumah, mohon langsung masuk ke tempat altar yang sudah disiapkan. Silakan fiksis yang sudah dibawa langsung ditahtakan di atas korporal. Ya masih tertutup saja. Terus keluarga untuk langsung mempersiapkan persiapan untuk menyambut komuni yang tadi mungkin waktunya 1 jam, sudah ada kegiatan lain, langsung duduk berkumpul bersama, lilin dinyalakan kembali, dalam suasana menunggu, tetap suasana hening karena itu ada sakramen Maha Kudus. Syukur langsung mimpin doa bersama karena petugas yang menjadi pelayan pembawa komuni lagi membersihkan badan, ya bisa cuci tangan, pakai hand sanitizer, cuci muka, atau mungkin ganti baju dan sebagainya, itu perlu waktu. Setelah selesai duduk berkumpul bersama keluarga, ya baru mulai ibadat. Di situ ada Bapak Ibu persiapkan juga doa Bapa Kami, doa anak domba Allah, bisa dari puji syukur, kalau tidak hafal bisa lihat di situ. Doa yang bersama-sama tadi juga nanti ada fotokopinya, Bapak Ibu besok silahkan ambil. Ya, itu tetap jaga keheningan, tetap jaga kesakralan karena kita akan menyambut sakramen Maha Kudus. Setelah menerima komuni, ya, silahkan juga doa pribadi. Di puji syukur juga ada tuntunan doa yang bagus-bagus. Bapak Ibu bisa ambil puji syukur untuk doa bersama-sama. Silahkan, ada tuntunan-tuntunan doa yang sangat baik. Ya, ada jiwa Kristus, ada doa sudah komuni, dan yang lain-lain. Kira-kira itu yang kalau setelah sampai di rumah, ya persiapannya itu. Nah, kalau sudah selesai ibadat, ya lilin dimatikan kembali, dipersiapkan untuk minggu berikutnya. Terus pertanyaan yang selanjutnya,
Jika Pixis-nya belum diserahkan bagaimana? Apakah bisa on the spot? Maksud saya, Bapak Ibu sudah mendaftar dan Pixis belum diserahkan itu karena kendala apa? Kalau memang kendalanya mungkin tugas dan sebagainya atau apa ya, karena sudah mendaftar, ya silahkan saja. Asal itu jangan menjadi, oh boleh, terus akhirnya Pixis tidak di tiap minggu enggak diberikan, karena memang ini aturannya kan Pixis harus dipersiapkan 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Tapi kalau memang kendala memang pekerjaan sehingga sampai gereja sudah malam, sedangkan petugas yang jaga jam 5 sudah pulang dan sebagainya. Info aja kepada kami, kami terbuka untuk itu supaya tidak terjadi nanti salah pengertian. Ya, diinfokan saja kalau memang kejadiannya memang, oh ya Pak, saya kendala karena pulang kerja, macet karena hari Sabtu juga masih bekerja. Kami tadi sudah siap hari Jumat dari jam 3 sampai jam 5, dan hari Sabtu juga kami sudah siap juga menunggu Pixis Bapak Ibu dari jam 3 juga sampai jam 5. Kami tunggu sampai setengah 6 tadi. Kami memang ada beberapa yang bisa kami telepon supaya menyerahkan Pixisnya. Ya, ini kenapa? Karena memang Pixis nanti akan kami persiapkan jauh-jauh hari supaya tidak terjadi antrian dan sebagainya, dan langsung bisa diambil. Kira-kira itu ya. Jadi kalau on the spot ya tergantung nanti kondisinya Bapak Ibu kenapa. Ya, pertanyaannya kan itu. Kalau bisa diserahkan ya mohon diserahkan saja, nggak usah nunggu sampai besok, karena memang aturannya memang harus diserahkan sehari atau 2 hari sebelumnya. Kami siapkan waktu 2 hari, Jumat dan Sabtu, ya, dan waktunya sangat panjang. Sabtu pun saya biasanya jam 2 sudah sampai gereja, kami sudah menunggu barangkali yang bisa siang dan sebagainya. Ya, mohon dipersiapkan betul karena ini kita akan menyambut tubuh Kristus. Ya, persiapkanlah Bapak Ibu juga komitmen Bapak Ibu untuk mengambil sakramen Maha Kudus dengan baik. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak Niku. Ya Pak Rendro, ini sebelum ke mengenai kuota, apakah ada ketentuan warna dan bahan untuk kantong dan tali yang digunakan untuk membawa SMK? Oh ya, terima kasih. Sebetulnya tidak ada ketentuan warna, tapi kalau bisa putih ya bagus. Tapi tidak ada ketentuan warna, kalau dikasih monggo lah silakan, karena memang situasinya kan ini mendadak, sehingga untuk mempersiapkan pakai yang baik. Yang penting persiapkanlah yang terbaik ya untuk Bapak Ibu, untuk sakramen Maha Kudus monggo. Persiapkanlah yang terbaik yang bisa disiapkan oleh keluarga. Ya, kalau bisa yang bagus ya baik. Kantongnya yang persiapkanlah yang baik, jangan asal-asalan, jangan asal ngambil, asal apa dan sebagainya. Yang penting ini tadi bagaimana kedewasaan kita untuk menerima atau untuk mengambil sakramen Maha Kudus ya. Bukan harus memaksakan yang bagus atau yang mahal, bukan, tapi persiapan kita sebetulnya. Kalau kelihatan kan dipersiapkan betul-betul atau hanya asal-asalan. Warna silahkan untuk talinya segala macam, ya karena kalau kita beli di warung kan nggak bisa milih, adanya warna merah ya monggo lah, yang kalau nemtek. Nah, itu yang penting bersih, persiapan betul kebersihannya, persiapkan betul Bapak Ibu ya sebagai PPK juga, karena ini melayani keluarga yang sangat mulia. Keluarga sangat merindukan sakramen Maha Kudus dan Bapak Ibu menjadi pelayan keluarga, persiapanlah yang sebaik-baiknya, termasuk tempat dan sebagainya. Tidak harus mahal, tidak harus itu, tapi kebersihan dan sebagainya silakan dipersiapkan yang baik. Itu Pak. Warna tidak masalah. Terima kasih Pak Rendro. Berikutnya mungkin ini Pak Rustam, apakah ada kuota untuk mendaftar PPK online? Bagaimana jika orang yang sama terus-menerus mendaftar PPK online di hari-hari Minggu? Apakah dimungkinkan?
Terima kasih. Mohon maaf, Pak Niko, pertanyaannya apa tadi? Apakah ada kuota untuk mendaftar PPK online? PPK Oh, iya. online dan bagaimana kalau orang yang sama terus-menerus mendaftar PPK online di hari-hari Minggu, apakah itu dimungkinkan? Iya. Untuk PPK online itu tidak dibatasin. Jadi kita awalnya kita buka dulu, kalau memang kuotanya udah mendekati kita akan tambah. Jadi tidak ada pembatasan untuk menjadi PPK online, karena ini kan untuk pelayanan untuk umat menerima sakramen Maha Kudus. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau seandainya tiap minggu nggak ada masalah, ya. Jadi kalau mau tiap minggu jadi PPK online, ya silahkan. Jadi tidak ada pembatasan gitu. Sama seperti kita kalau dulu ke gereja nggak ada pembatasan, mau tiap minggu ke gereja, mau ikut misa online, ya nggak ada masalah Bu dan Ibu Bapak semua. Ya kalau memang tiap minggu merindukan sakramen Maha Kudus dan memang sebaiknya setiap minggu, ya silakan untuk didaftarkan menjadi PPK online dan SMK online. Ya, saya tadi singgung yang tadi sempat disinggung mengenai perubahan nama. Perubahan nama ini kita coba untuk biar bisa dimengerti. Jadi misa online itu apa? Karena ada pertanyaan seperti ini, kok misa online itu harus mendaftar ya? Jadi di paroki-paroki lain itu misa online kok, kalau misalkan ikut misa online di rumah lewat YouTube atau ini kan nggak perlu mendaftar. Kenapa di Barnabas harus mendaftar? Nah, ini yang jadi persepsinya jadi salah, makanya kita munculkan, kita tampilkan itu SMK. Jadi sehingga pada saat Bapak Ibu mendaftar itu di jadwal itu, menu itu adalah menandakan bahwa Bapak Ibu itu mengikuti misa di rumah secara online dan meminta untuk bisa menerima sakramen Maha Kudus gitu. Jadi biar tidak rancu, jadi kita munculkan seperti itu. Artinya seperti itu. Ya. Jadi muncul SMK di situ untuk menyatakan bahwa permintaan sakramen Maha Kudus. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Niko. Silakan Pak Niko. Baik, terima kasih. Romo, ada yang mau disampaikan dulu, Romo? Ya, kita itu boleh ya Romo komentar di sini ya. Kita itu umat tuh kadang-kadang memang lucu kok ya. Ya maklum juga karena pikirannya pasti beda-beda. KAJ itu kan sebenarnya mau menjawabi kerinduan, keprihatinan umat itu. Nah, tapi kadang-kadang apa yang dijadikan jalan solusi itu maunya jalan solusi sendiri-sendiri gitu. Ya, jadinya begitu itu. Jadi banyak juga pertanyaan bagi Romo, pertanyaan-pertanyaan itu ya apa ya, sebenarnya bukan pertanyaan yang sangat urgent gitu. Misalnya itu apakah ketentuan warna bahan untuk kantong dan tali. Ya sebenarnya enggak ada memang. Yang paling penting tuh apa namanya itu intinya apa sih kan mau nyambut komuni ya, mau membawa sakramen Maha Kudus. Tadi Pak Rendro terima kasih sudah menjelaskan. Ya persembahkanlah yang terbaik. Jadi esensinya apa gitu loh. Ya, jadi kalau tahu esensinya apa yang ini, mestinya kita juga harus membangun sikap yang benar gitu. Sikap yang baik gitu. Itu dia itu. Jadi apa namanya harapan Romo sih ya ayo kita lebih apa ya coba lebih memahami lebih esensi yang paling penting itu apa. Jadi yang remeh-temeh jangan terlalu dimasalahkan gitu maksud Romo kan gitu. Itu aja. Terutama juga yang pertanyaan tadi itu. Ada enggak itu apa kuota untuk menjadi PPK online?
ya nggak ada. Kenapa? Karena KAJ menanggapi kerinduan umat, katanya kepingin menerima sakramen Maha Kudus. Nah, dibuatkan caranya seperti itu. Nah, yang penting itu kalau memang mau menjadi PPK, ya baiklah, kita semakin memperpantas diri, menyiapkan dengan baik. Keluarganya juga disiapkan dengan baik, jangan nggak disiapkan gitu kan. Jadi nanti maaf, nanti jadi tukang Grab aja nanti gitu. Nah itu kalau pengayatannya gitu itu jadi salah itu. Kan? Itu bukan jadi tukang Grab itu. Ya, ini bukan apa drive thru atau apa yang selama ini dituduhkan gitu. Enggak, itu tidak seperti itu gitu. Jadi sungguh-sungguh kita itu menyatu dengan peristiwa yang kita itu dalam konteksnya dalam ibadah loh sebenarnya. Jadi bukan soal hantar menghantar saja, tapi konteksnya itu ibadat gitu, sembayang gitu. Nah itu penting itu. Nah, itu aja Pak Niko, tambahan dari Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo kalau masih ada langsung saja juga boleh. Kasih tangannya aja kalau itu. Ya. Di reaksi itu. Monggo kalau masih ada, memang Bapak Ibu kita semua juga ini dari waktu ke waktu selalu melakukan evaluasi, termasuk juga ada kuesioner-kuesioner yang dikirimkan kalau Bapak Ibu pernah ikut misa offline, mintakan kuesioner, kemudian juga PPK online maupun offline juga kita mintakan kuesioner, dengan tujuan kita sama-sama mencoba mencari yang terbaik di dalam pelayanan kita, karena situasi yang saat ini memang sungguh semuanya juga tidak menduga, termasuk juga di dalam aplikasi Bela Rasa sendiri juga terus dilakukan penyempurnaan yang tentunya pasti tidak akan langsung sempurna tapi secara bertahap. Maka juga kalau Bapak Ibu nanti ada masukan atau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan, nggak apa-apa, kita juga akan mencoba untuk melakukan sosialisasi maupun mengupdate informasi baik secara langsung melalui Zoom seperti malam hari ini dengan partisipan dari umat sekalian, tidak hanya pengurus, maupun lewat WhatsApp grup dari pengurus. Setiap kali ada informasi atau ada hal-hal yang baru, kita akan selalu coba mengkomunikasikannya, meskipun pasti di dalam penerapannya kita semua masih memerlukan waktu dan penyesuaian. Tapi sampai saat ini memang kita belum sempurna semuanya, tetapi seperti misalnya tingkat partisipasi umat untuk menghadiri misa yang offline pada awalnya dulu di angka 71%, kemudian kita bisa terus naik di kisaran 90%-an, 94%. Kemudian juga setiap kali ada kuota yang tidak terpenuhi juga kita akan coba sampaikan ke umat juga. Nah, itu adalah salah satu juga usaha untuk kita memberikan yang terbaik di dalam pelayanan, baik dari Bapak Ibu sekalian yang selalu juga memberikan masukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, maupun juga yang sudah dilakukan oleh keuskupan. Tapi semua itu tentu pedomannya adalah kebijakan maupun penegasan-penegasan yang sudah disampaikan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Karena ini tidak hanya berlaku di paroki Pamulang, tapi seluruh paroki di Keuskupan Agung Jakarta mempunyai standar dan prosedur yang sama terkait dengan misa online maupun PPK online dan offline ini. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada? Saya bisa tambahkan Pak Niko untuk iya. Jadi terima kasih Pak Niko. Jadi sebelumnya kami mohon maaf ya. Jadi memang setiap mungkin dalam beberapa minggu ini selalu di Bela Rasa itu ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini kita lakukan atas masukan inputan dari beberapa umat. Jadi untuk memudahkan untuk pendaftaran. Ya. Belum lagi nanti kemungkinan nanti program yang baru dari KAJ untuk Bela Rasa
yang untuk memudahkan dan mencatat semua yang dilakukan ini, misalkan yang mengikuti misa offline juga itu dicatat untuk siapa saja yang menerima komuni itu ada. Jadi inovasi-inovasi yang ini yang baru itu memang dicoba untuk dilengkapi untuk dalam program Bela Rasa ini. Memang ada beberapa perubahan yang akan terjadi nantinya. Nah, memang kalau kita lihat, kita coba untuk melihat secara positifnya, ya. Memang kemungkinan ada beberapa yang memang lebih mudah, lalu memang ada beberapa yang harus prosesnya ada penambahan proses gitu untuk pendaftarannya. Tapi ini semuanya untuk kebaikan kita semua, ya, sehingga apa yang dilakukan, yang diinovasikan oleh KAJ itu semuanya ada tujuannya, ya. Jadi kita ini kan pemikiran yang positif. Jadi jangan menginikan wah tambah banyak nih yang harus saya klik-klik gitu. Tetapi itu untuk kenyamanan dan keamanan kita semua gitu. Misalkan nanti ya saya bocorkan saja, kalau daftar di Bela Rasa itu harus mendaftar misalkan umatnya datang ke gereja naik apa gitu. Ya, di situ memang ada pilihannya. Misalkan naik mobil pribadi, naik kendaraan umum atau naik motor gitu, motor pribadi. Nah, ini untuk apa? Yaitu memang untuk pendataan. Jadi sekaligus bisa diketahui pada saat misalkan umat yang datang naik kendaraan umum itu kan bisa dievaluasi tingkat kerawanannya bagaimana gitu. Nah, ini untuk kepentingan kita semua. Jadi sementara programnya juga itu belum jalan, kita di Barnabas itu juga sudah mendata seperti itu. Jadi sehingga yang ini kita bisa tahu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon nanti kalau ada perubahan-perubahan dilihat dari sisi positifnya dan mudah-mudahan akan semakin lebih baik. Terima kasih. Silakan Pak Niko. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebelum mengakhiri nanti dengan penutupan dari Romo Amir, untuk misa offline minggu besok itu adalah wilayah 3, adalah wilayah terakhir yang mendapat giliran. Mulai minggu depan itu jadwalnya akan dilakukan setiap minggu untuk 2 wilayah. Minggu depan wilayah 4 dan wilayah yang mendapat giliran misa offline. Untuk minggu-minggu berikutnya, mohon nanti Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan ke ketua lingkungan, karena ini jadwalnya nanti akan kita segera sampaikan. Tapi untuk saat ini yang sudah kita sampaikan untuk minggu depan itu adalah wilayah 4 dan wilayah 10. Nanti bisa ditanyakan langsung ke pengurus lingkungan. Monggo Romo untuk peneguhan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Rustam, Pak Rendra sebagai tim gugus, tapi juga kepada semua umat yang saya sangat apresiatif, artinya kita semua mau belajar. Cuma tadi saya mengingatkan, Romo ingatkan tuh ya, jangan terlalu mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh, tapi ingatlah pada esensinya. Esensinya itu kan kita ngomong dan bicara dan kerinduan menerima sakramen Maha Kudus. Jadi semua harus diarahkan ke sana. Jangan yang aneh-aneh itu kan gitu. Sekali lagi terima kasih. Semoga kedepannya kita semua bisa saling bersinergi, saling membuka hati. Nasihat Pak Rustam tadi bagus, yang positif itu. Yang dipikirkan yang baik, yang mulia, itu saja. Semoga semua bisa terlayani dengan baik. Terima kasih Pak Niko. Ya, terima kasih Romo Amir. Baik, kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Tolong Pak Rendro. Pak Rendro, doa penutup nanti berkat melalui Romo Amir. Ya, terima kasih.
Pak Niko, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menyatukan kami dalam kerinduan-kerinduan kami, umat-Mu yang akan menerima sakramen Maha Kudus. Bapa, kami juga bersyukur keluarga-keluarga mengutus para keluarganya, entah itu suami, istri, anak, untuk menjadi pelayan pembawa komuni. Bapa, berkatilah selalu supaya bisa selamat. Engkau beri keselamatan di jalan, Engkau beri kesehatan sebagai PPK keluarga, pelayan-pelayan keluarga. Juga bersyukur Bapa, Engkau juga memberikan kami semua kesehatan yang sama, sehingga kami bisa melayani umat-Mu dengan baik. Semoga di hari-hari selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya, semua pelayanan-pelayanan ini bisa sampai kepada umat, bahkan pada umat-umat yang tidak mempunyai PPK. Bapa, syukur ini kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para ibu, bapak, saudara-saudari, para suster, sepanjang istirahat malam hari ini beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas selalu dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Den. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Niko, Pak Rendo, Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ini sebelum ditutup ini masih ada pertanyaan dari Pak Bagus ini terakhir itu. Ada enggak PPK dan SMK malam Natal dan hari Natal? Ya tetap ada Pak, nanti silakan buka di Bela Rasa, itu nanti sudah disiapkan untuk daftarnya ya. Terima kasih.